Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 975 menghancurkan. Kaisar Mingyue melangkah keluar, dan aura pembunuh dari tubuhnya juga melonjak dengan ganas, bergulung-gulung seperti air pasang. Kali ini, dia benar-benar ingin membunuh Dimas Wu, karena dia sudah merasa bahwa Dimas Wu muda memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa. Dengan bantuan Half Demon Sword, pemuda ini hanya akan tumbuh lebih kuat. Pada saatnya nanti, ketika dia benar-benar dewasa, dia akan menjadi sangat menakutkan. Itu adalah teror yang tak terbayangkan, sama seperti pemilik asli Half Demon Sword. Kaisar Mingyue hanya punya satu ide sekarang, yaitu membunuh Dimas Wu dan tidak membiarkannya menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Dalam kehampaan yang luas, saat Kaisar Mingyue melangkah, ia bergetar hebat. Angin menderu, awan menggulung, langit berubah warna, dan bumi berguncang. Momentum Kaisar Mingyue menghancurkan langit dan menghancurkan langit. Niat membunuh Kaisar Mingyue menyelimuti penonton. Semua orang di Istana Awan semakin merasa tegang. Dimas Wu tentu saja merasakan aura Kaisar Mingyue saat ini. Ekspresinya menjadi sangat serius. Ada tekanan berat di dadanya. Aura yang keluar dari Kaisar Mingyue sangat berbahaya, dan Dimas Wu hanya merasakan ada sebuah serangan maut. Dimas Wu tidak berani mengabaikannya. Ia berteriak dengan rasa kagum, "Jika kamu ingin aku membayar, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan ini." Setelah berbicara, Dimas Wu mengepalkan kedua tangannya, mengarah ke Kaisar Mingyue yang sedang melangkah maju, dan menebaskan pedangnya. Us! Pedang tajam menembus kehampaan, membuat suara menembus langit, cahaya aura pedang keemasan yang cerah, merobek langit, meledak, tak terhentikan. Serangan kali ini lebih kuat dari sebelumnya, seolah bisa membelah dunia ini. Kaisar Mingyue berhenti tiba-tiba, pupil matanya sedikit menyusut, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Di zaman kuno, ada beberapa senjata dewa kuno di dunia, yang lahir dari langit dan bumi, dan merupakan senjata dewa alami. Seiring berlalunya waktu, senjata dewa alami ini telah meleleh dan hancur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, atau menghilang di sungai yang dalam karena berbagai alasan. Half Demon Sword adalah pengecualian. Ini tidak hanya terpelihara dengan baik dalam perang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bahkan setelah pemiliknya jatuh, ia masih dapat bertahan hingga hari ini. Keunikan dan kekuatannya terbukti. Menghadapi pedang tak tertandingi Dimas Wu, Kaisar Mingyue tidak terlalu peduli. Dia menggerakkan tangannya dengan cepat, bergerak sangat cepat, membuka dan menutup dalam jarak yang lebar, dan dia tampak sedang melakukan latihan yang aneh. Saat berikutnya, pada saat aura pedang cahaya keemasan Dimas Wu yang menyilaukan hendak menyerang Kaisar Mingyue berteriak dengan dingin, telapak tangan Yinsi. Begitu suara itu turun, tubuh besar Kaisar Mingyue menghilang dalam sekejap. Dengan kata lain, dia menghilang begitu saja. Baang! Pada saat sosok Kaisar Mingyue menghilang, cahaya pedang menyilaukan yang ditebas Dimas Wu melewati kekosongan tempat Kaisar Mingyue berdiri sekarang. Jika Kaisar Mingyue tidak menghilang di saat kritis, dia pasti akan terkoyak sepenuhnya. Seluruh penonton kembali terkejut, dan tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Orang-orang Istana Awan sangat senang, tetapi wajah mereka gugup. Samar-samar mereka merasa bahwa Kaisar Mingyue telah melakukan tindakan besar, tetapi yang mereka lihat di hadapan mereka hanyalah Kaisar Mingyue menghindari Dimas Wu. Tentu saja, menghilangnya Kaisar Mingyue begitu saja juga membingungkan. Semuanya tampak aneh. Semua orang gugup, bersemangat, dan penuh keraguan. Bahkan Dimas Wu mengernyit dalam-dalam dan wajahnya serius. Tidak ada yang tahu apa pembantaian Kaisar Mingyue. Faktanya, ini adalah pembantaian Kaisar Mingyue. Hilangnya tiba-tiba Kaisar Mingyue adalah bagian pertama dari jurusnya. Ketika semua orang bingung, Kaisar Mingyue,
yang tiba-tiba menghilang, muncul dari udara, dan, begitu dia muncul, dia terbungkus aura, dan memukul Dimas Wu dengan telapak tangan. Telapak tangan berhadapan dengan langit, mematikan, dan jarak telapak tangan ini hanya beberapa menit saja dari Dimas Wu. Ini adalah bagian kedua dari telapak tangan Yinsi. Telapak tangan Yinsi terdiri dari dua bagian, bersembunyi dulu lalu membunuh, satu statis dan satu bergerak, keduanya luar biasa. Ketika disembunyikan, itu tidak terlihat, seperti menguap dari dunia, ketika membunuh, menghancurkan langit dan bumi, dengan kekuatan membunuh yang tiada taraf. Pada saat ini, Kaisar Mingyue melontarkan sebuah telapak tangan yang memancarkan kekuatan untuk menghancurkan langit, dan itu tiba-tiba dan ganas, jelas dia menginginkan sekali nyawa Dimas Wu. Tiba-tiba Dimas Wu dalam keadaan bahaya, merasakan nafas kematian mengalir deras di wajahnya berubah drastis. Tentu saja dia tahu bahwa dominasi Kaisar Mingyue jauh melebihi apa yang bisa dibandingkan dengan lelaki tua dengan alis putih itu. Orang di alam nyata adalah tingkat pertama dan tingkat pertama. Kaisar Mingyue lebih dari sedikit lebih kuat daripada lelaki tua dengan alis putih. Dimas Wu merasa sangat tertekan. Potensi yang dalam di tubuhnya semua terstimulasi dalam sekejap. Ketika dia keluar, energi iblis di seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, dan energi yang menakutkan keluar dari tubuhnya dan langsung mengalir ke Half Demon Sword. Segera, Dimas Wu mengangkat Half Demon Sword dan menebas telapak tangan Kaisar Mingyue yang mengancam nyawa. Dalam sekejap, aura pedang cahaya keemasan mengumpulkan ribuan energi, bergabung dengan aura iblis tak berujung, melesat keluar, langsung mengenai telapak tangan memalukan yang penuh aura haus darah. Bum-bum. Telapak tangan Yinsi Kaisar Mingyue, dan energi pedang Half Demon Sword Dimas Wu, melintasi kehampaan, menyegel dunia, dan membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan bergegas ke satu sama lain. Dalam sekejap mata, dua serangan yang mendominasi tiba-tiba bertabrakan, meletus dengan suara menggetarkan langit dan bumi. Aura pedang emas Dimas Wu yang menerangi dunia, tidak disangka ditelan oleh telapak tangan Yinsi Kaisar Mingyue sedikit demi sedikit, berangsur-angsur menjadi redup, dan akhirnya meledak dan hancur. Di saat yang sama, Dimas Wu juga tersambar petir dan terpelanting begitu cepat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.